Manajer interim Manchester United Michael Carrick buka suara terkait peluang ia dipromosikan menjadi manajer permanen Setan Merah. Ia mengaku senang jika bisa diberi kesempatan itu, namun ia tidak mau terlalu berharap. Seperti yang diketahui, Carrick diperkerjakan manajemen MU sebagai manajer interim Setan Merah. Ia akan menangani Bruno Fernandes dan kawan-kawan hingga akhir musim nanti, menggantikan Ruben Amorim yang dipecat. Sebagai manajer interim, catatan Carrick sejauh ini cukup impresif. Ia berhasil membawa MU meraih 3 kemenangan beruntun melawan tim-tim top seperti Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham. Alhasil, mulai banyak pundit dan kalangan fans MU yang menginginkan Carrick untuk diangkat menjadi manajer permanen MU, alih-alih pihak klub menunjuk manajer lain di musim panas nanti. Dalam konferensi persnya sebelum melawan Tottenham, Carrick mengaku sudah mendengar beberapa pihak yang menominasikannya menjadi manajer permanen Manchester United. Ia mengaku senang dengan apresiasi yang diberikan kepadanya tersebut. Carrick menyebut ia juga punya harapan untuk menjadi manajer permanen MU karena ia masih nyaman melatih skuad Setan Merah. Meski begitu, Carrick mengaku tidak mau terlalu ngarep dengan tawaran untuk menjadi manajer permanen MU di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa manajemen MU punya banyak pertimbangan untuk posisi manajer permanen di musim panas nanti. Ia juga menilai bahwa dirinya harus melakukan sesuatu yang istimewa jika mau jadi kandidat yang kuat untuk pekerjaan itu. Di tempat lain, Bruno Fernandes memberikan respon jenaka terkait aksi seorang pendukung Manchester United yang viral karena hampir menjalani potong rambut pertamanya dalam hampir 500 hari. Momen itu muncul setelah Setan Merah menaklukkan Tottenham Hotspur pada laga Premier League Sabtu lalu. Ilet, fans MU yang dikenal lewat tantangan potong rambut yang viral di media sosial, tinggal selangkah lagi untuk akhirnya memangkas rambutnya. Tantangan tersebut mensyaratkan MU meraih 5 kemenangan beruntun, sesuatu yang gagal mereka capai di era Ruben Amorim. Akibatnya, rambut Ilet tumbuh panjang tak terkendali meski aksinya justru menyedot perhatian luas. Di Theater of Dreams, kabut keraguan perlahan tersingkap, digantikan oleh simfoni taktik yang begitu dingin dan mematikan. Michael Carrick bukan sekedar pelatih interim. Ia adalah konduktor yang sedang menulis ulang takdir Manchester United melalui sebuah mahakarya di lapangan hijau. Laga melawan Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Premier League bukan sekedar perebutan 3 poin, melainkan panggung pembuktian bagi sang Setan Merah. Carrick menurunkan formasi 4-2-3-1 yang cair, di mana lini serang yang diisi Bruno Fernandes, Ahmad, Cunha, dan Bumo terus bertukar posisi layaknya hantu yang membingungkan pertahanan lawan. Spurs sempat memberikan perlawanan, namun petaka datang bagi Thomas Frank saat kapten mereka Christian Romero diusir wasit akibat terajangan keras kepada Casemiro. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Carrick dengan kecerdasan luar biasa. Ia menginstruksikan anak asuhnya untuk membentuk formasi diagonal menyerupai huruf V guna membongkar pertahanan rapat Spurs. Puncaknya, sebuah skema bola mati yang telah dirancang dengan rapi di Carrington memecah kebuntuan. Melihat gol ini, mungkin para penggawa Arsenal perlu mencatat atau setidaknya menonton ulang siarannya. Di saat tim asal London Utara itu sering merasa sebagai raja gol mati dengan segala drama kerumunannya, Manchester United justru menunjukkan bagaimana cara mengajari mereka mencetak gol lewat set piece dengan cara yang elegan tanpa perlu banyak gaya, apalagi sekedar berkerumun di depan kiper layaknya antrean sembako. Kemenangan akhirnya dikunci oleh Bruno Fernandes pada menit ke-81, memastikan skor 2-0 dan membawa United menembus zona 4 besar. Namun, di balik kegemilangan lini serang, ada pahlawan sunyi di bawah mister gawang. Senne Lammens, kiper muda asal Belgia, menjadi kepingan terakhir yang menyempurnakan pertahanan United. Penampilannya yang tenang memberikan clean sheet pertama bagi United melawan Spurs dalam 9 pertemuan terakhir. Kontras dengan era Andre Onana yang kerap diwarnai drama, Lammens tampil tanpa celah, membuktikan bahwa stabilitas adalah kunci utama kebangkitan ini. Carrick mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras tim di balik layar, termasuk analisis mendalam dari Jonny Evans dan Keita Hasegawa. 4 kemenangan beruntun kini telah dikantongi, sebuah rekor yang tak pernah terlihat sejak awal 2022. Di Old Trafford, mereka tidak lagi hanya berlari kencang tanpa arah, melainkan mulai berpikir tajam dan mengeksekusi lawan dengan penuh perhitungan. Perjalanan menuju kejayaan mungkin masih panjang, namun di bawah arahan Carrick, Setan Merah telah menemukan kembali identitas mereka yang sempat hilang. Michael Carrick sedang memainkan sebuah permainan psikologi yang sangat dalam di ruang ganti Manchester United. Keputusannya mencadangkan Benjamin Sesko memicu banyak perdebatan, mengingat striker tersebut sedang dalam performa terbaiknya dengan catatan 3 gol dalam 2 laga terakhir.
termasuk sundulan krusial di ajang Piala FA saat melawan Brighton. Namun, Carrick memiliki alasan kuat di balik strategi berani tersebut. Setelah kemenangan atas Manchester City, sebuah momen emosional terekam saat Carrick menghampiri dan merangkul Šeško secara langsung. Sebagai sosok yang pernah menjadi pemain profesional, Carrick sangat memahami beban mental seorang pemain yang terpaksa duduk di bangku cadangan saat sedang berada dalam kondisi puncak. Ia meyakinkan Šeško agar tetap tenang dan tidak perlu merasa cemas, karena pemain muda itu tetap menjadi bagian sangat penting dalam skema jangka panjangnya musim ini. Segala keraguan publik akhirnya terjawab melalui performa klinis setan merah di kandang Arsenal. Di pertandingan tersebut, Carrick membuktikan kemampuan analisis taktiknya dalam membaca kekuatan lawan. Ia menyadari bahwa menghadapi gaya main Arsenal membutuhkan pemain dengan tipe pelari yang mampu membawa bola dengan cepat untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Strategi ini mengharuskan Šeško disimpan terlebih dahulu demi menjaga keseimbangan tim. Eksekusi taktik ini berjalan sesuai rencana pada babak kedua. Setelah memasukkan Kuna pada menit ke-68, Carrick kemudian memasukkan Šeško di menit ke-81 untuk menggantikan Dorgu guna memberikan dampak pada menit-menit akhir yang krusial. Hasilnya pun akurat. Carrick berhasil menunjukkan bahwa ia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menurunkan pemain tertentu berdasarkan kebutuhan strategi di lapangan. Kini, suasana di Old Trafford telah berubah menjadi penuh optimisme. Bahkan Sir Jim memberikan apresiasi tinggi melalui isyarat jempolnya saat melihat pendukung United merayakan kemenangan di Stadion Emirates. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Carrick adalah menjaga konsistensi performa ini saat menghadapi tim-tim seperti Fulham, West Ham, hingga Crystal Palace. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu menghindari kegagalan yang dialami manajer sebelumnya, Ruben Amorim, saat menghadapi lawan yang secara kertas lebih lemah. Untuk 1 minggu ke depan, dapur MBG bisa tutup operasional dulu, biarkan King MU yang memasak di Premier League. Skor 2-3 saat menghajar Arsenal di Emirates Stadium bukan cuma soal 3 poin, tapi pembuktian kalau matahari akhirnya terbit lagi di teater impian. Michael Carrick datang bukan membawa teori rumit yang bikin pusing, melainkan resep simpel warisan Sir Alex Ferguson. Skema 4-4-2 yang langsung bikin lawan kena mental dan lupa cara main bola. Perubahan ini bermula dari langkah berani Carrick memangkas durasi latihan namun meningkatkan intensitasnya secara gila-gilaan. Harry Maguire bahkan mengakui kalau pendekatan baru ini jauh lebih masuk dan gak membosankan dibanding metode sebelumnya yang terlalu kaku soal taktik. Lewat menu latihan rondo yang intens, akurasi operan dan kekompakan pressing kolektif setan merah kembali ke level tertinggi. Carrick gak sibuk mengeluh soal squad, ia justru fokus memoles mental pemain yang sebelumnya meredup. Hasilnya, Patrick Dorgu mendadak bertransformasi jadi monster di sisi kiri layaknya Gareth Bale di masa jayanya. Kobbie Mainoo juga kembali menemukan rumahnya sebagai penjaga keseimbangan lini tengah, membiarkan Bruno Fernandes menari bebas di area serang. Bahkan, Benjamin Šeško yang sempat tersisih pun dirangkul lewat analisis intensif 4 mata demi mengembalikan insting membunuhnya di depan gawang. Namun, di tengah aura positif ini, manajemen United tetap pasang mata di bursa transfer karena isu Joshua Zirkzee yang mau dicomot AS Roma kian kencang. Biar momentum gak hilang, radar klub mulai mengarah ke beberapa nama potensial seperti Mohamed Kader Meite dari Rangers atau Yan Diomande dari Leipzig. Tapi kalau butuh striker yang sudah paham kerasnya Liga Inggris dan siap pakai, Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace adalah opsi paling masuk akal buat jadi ujung tombak baru. Kebangkitan ini jadi bukti kalau terkadang solusi dari masalah berat adalah kembali ke dasar dan bermain dengan hati. Matahari di Carrington sudah bersinar terang. Tinggal bagaimana Carrick menjaga konsistensi ini saat menghadapi jadwal padat di depan mata. Identitas sang raja sudah kembali. Dan sekarang, dunia tinggal menonton bagaimana King MU kembali memberikan paham di setiap pertandingan.